Selama ini kita mungkin salah. Kita selalu diajarkan untuk waspada sama musuh dari luar. Virus, bakteri, kuman. Tapi gimana kalau musuh yang paling berbahaya justru datang dari dalam, dari pelindung tubuh kita sendiri? Ya, ini bukan soal ancaman dari luar. Ada sebuah pertempuran yang jauh lebih sunyi, lebih misterius, dan sedang terjadi di dalam darah kita masing-masing. Bayangkan ada sebuah kondisi aneh di mana para prajurit pelindung di dalam tubuh, yaitu sistem imun kita, tiba-tiba berbalik arah. Mereka memutar senjatanya dan menjadi pengkhianat. Dan ironisnya, pengkhianatan ini terjadi bukan karena mereka lemah. Justru sebaliknya, mereka berkhianat karena mereka terlalu kuat, terlalu agresif, sampai akhirnya kehilangan kendali. Tanpa kita sadari, sebuah perang saudara sedang berkecamuk di dalam diri. Selamat datang di penelusuran mendalam tentang misteri penyakit autoimun. Oke, mari kita mulai dari TKP-nya. Apa sih yang sebenarnya terjadi saat sistem pertahanan tubuh kita sendiri malah jadi musuh? Gampangnya begini, autoimun itu terjadi ketika sistem imun kita mengalami, katakanlah, krisis identitas. Dia jadi bingung, nggak bisa lagi bedain mana sel tubuh yang harus dilindungi dan mana penyusup asing yang harus dilawan. Analogi yang paling pas mungkin seperti ini. Sebuah negara punya sistem pertahanan super canggih, tapi radarnya rusak. Akibatnya apa? Alih-alih menembak jatuh rudal musuh, sistem itu justru mengebom warganya sendiri. Nah, itulah yang terjadi di dalam tubuh kita. Tapi, misterinya nggak berhenti sampai di situ. Ada sebuah pola yang sangat aneh, dan jujur aja cukup mengkhawatirkan tentang siapa yang paling sering jadi korban dalam perang internal ini. Angka ini benar-benar mengejutkan. Data sains membuktikan 4 dari 5 penderita penyakit autoimun adalah perempuan. Bahkan untuk penyakit spesifik seperti lupus, perbandingannya bisa sampai 9 wanita untuk 1 pria. Kenapa? Kenapa bisa setimpang itu? Jawabannya ternyata tersembunyi jauh di dalam kode genetik kita. Para ilmuwan menemukan petunjuk pada molekul bernama X. Molekul ini ada di kromosom X wanita. Dalam kondisi tertentu yang masih diteliti, molekul ini bisa salah memberi sinyal dan malah memicu produksi autoantibodi. Ini adalah antibodi yang salah sasaran, yang bukannya menyerang virus, malah berbalik nyerang sel-sel tubuh sendiri. Dan disinilah letak paradoksnya. Sistem imun wanita itu secara alami memang dirancang untuk jadi lebih kuat dan lebih agresif. Kenapa? Tujuannya adalah untuk melindungi calon bayi. Tapi, kekuatan super inilah yang jadi pedang bermata dua. Karena saking kuatnya, ia jadi lebih rentan untuk menjadi hiperaktif dan menyerang dirinya sendiri. Kalau genetika itu ibarat senjatanya, maka lingkungan modern kita adalah pemicunya. Dan yang bikin kaget, pemicu ini mungkin adalah sesuatu yang selama ini kita anggap baik, kebersihan. Ada teori yang sangat menarik, namanya hipotesis kebersihan. Jadi begini, zaman dulu sistem imun kita itu terus-terusan dilatih karena sering ketemu berbagai macam kuman. Nah, di dunia modern yang super bersih dan steril ini, sistem imun kita jadi kayak pengangguran. Karena bosen nggak ada musuh dari luar, akhirnya dia mulai iseng, cari-cari target di dalam tubuh sendiri. Dan kebingungan ini diperparah lagi sama kondisi triliunan bakteri di usus kita. Kalau keseimbangan antara bakteri baik dan bakteri jahat ini terganggu, atau yang disebut disbiosis usus, komunikasi antara usus dan sistem imun bisa jadi kacau balau dan akhirnya memicu reaksi yang salah. Di tengah misteri yang begitu rumit ini, secercah harapan justru datang dari tempat-tempat yang nggak pernah kita bayangkan sebelumnya, dari 2 sumber yang sangat ekstrim. Yang pertama, kedengarannya seperti dari film horor. Dari parasit penghisap darah. Kedengarannya memang aneh, tapi ini jenius. Jadi, kutu itu melepaskan protein bernama evasin buat menenangkan sistem imun inangnya, biar dia bisa menghisap darah dengan tenang. Nah, para ilmuwan sekarang mempelajari protein kutu ini sebagai cetak biru untuk menciptakan obat yang bisa menenangkan sistem imun kita yang terlalu aktif itu. Harapan kedua datang dari teknologi super canggih, terapi seluler. Dengan metode seperti terapi sel CAR-T yang biasanya dipakai buat melawan kanker, para ilmuwan mencoba untuk menekan tombol reset pada sistem imun kita. Mereka memprogram ulang sel-sel itu agar bisa kembali mengenali mana kawan dan mana lawan. Jadi setelah melihat semua ini, apa sebenarnya pelajaran yang bisa kita petik dari perang saudara di dalam tubuh kita ini? Autoimun itu bukan cuma sekedar kegagalan biologis.
Ini adalah sebuah paradoks, sebuah ironi yang tragis, di mana mekanisme tubuh yang paling dasar untuk melindungi diri justru berbalik menjadi senjata penghancur diri. Misteri autoimun ini mengajarkan kita satu hal yang sangat mendasar. Segala sesuatu yang berlebihan, bahkan sesuatu yang niatnya baik seperti perlindungan, pada akhirnya bisa menjadi destruktif. Keseimbangan adalah kuncinya. Ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar untuk direnungkan. Apakah obsesi kita pada dunia yang serba steril ini justru membuat pertahanan tubuh kita jadi lebih rapuh? Atau jangan-jangan masih ada rahasia alam lain yang memegang kunci dari semua ini, yang belum kita temukan? Bagaimana menurut Anda? Coba bagikan pemikiran Anda di kolom komentar. Lab Fakta, menguak fakta, bukan sekedar cerita.